Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Maulina Safitri dengan NPM 2261201130. Di sini saya dari Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen kelas 6F. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mempraktekkan beberapa uji menggunakan aplikasi SPSS. Uji diantaranya ialah uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi berganda, uji koefisien korelasi, uji koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Yang dimana untuk ujinya kita langsung saja masuk ke videonya. Langsung saja, judul yang saya angkat di sini ialah pengaruh rasio solvabilitas dan likuiditas terhadap kinerja keuangan pada PT Arita Prima Indonesia Tbk triwulan periode 2022 hingga 2024. Dengan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama ialah, apakah rasio solvabilitas dengan alat ukur DAR berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan PT Arita Prima Indonesia Tbk? Dan yang kedua, apakah rasio likuiditas dengan alat ukur current ratio berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan PT Arita Prima Indonesia Tbk? Dan yang ketiga, apakah rasio solvabilitas dan rasio likuiditas berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan PT Arita Prima Indonesia Tbk? Dan untuk tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh rasio solvabilitas secara parsial terhadap kinerja keuangan PT Arita Prima Indonesia. Dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh rasio likuiditas secara parsial terhadap kinerja keuangan PT Arita Prima Indonesia Tbk. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh rasio solvabilitas dan rasio likuiditas secara simultan terhadap kinerja keuangan PT Arita Prima Indonesia Tbk. Dengan model konseptual sebagai berikut dan hipotesis seperti ini. Saya bacakan. Untuk hipotesis 1, H0 diduga rasio solvabilitas dan rasio likuiditas berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan PT Arita Prima Indonesia Tbk. Untuk hipotesis alternatifnya, diduga rasio solvabilitas dan rasio likuiditas tidak berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan PT Arita Prima Indonesia Tbk. Yang kedua, hipotesis kedua, yaitu hipotesis 0, diduga rasio solvabilitas berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan PT Arita Prima Indonesia Tbk. Yang kedua, hipotesis alternatifnya, diduga rasio solvabilitas berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan PT Arita Prima Indonesia Tbk. Dan yang terakhir, hipotesis ketiga, yaitu hipotesis 0, diduga rasio likuiditas berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan PT Arita Prima Indonesia Tbk. Dan yang kedua, hipotesis alternatifnya, diduga rasio likuiditas tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan PT Arita Prima Indonesia Tbk. Baik, langsung saja masuk. Di sini kita akan membuat deskriptif statistik. Yang pertama, kita masukkan variabel view dengan variabel-variabel yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan solvabilitas, likuiditas, dan kinerja keuangan. Kita masukkan solvabilitas, kemudian likuiditas, dan kinerja keuangan. Kinerja, karena dia tidak bisa spasi, kita pakai itu, kemudian keuangan. Lalu, pada kolom data view, sudah terjadi seperti ini, kita masukkan data. Data ini kita salin, kemudian kita masukkan. Kemudian, karena di sini kita akan membuat deskriptif statistik, langkahnya ialah analyze, kemudian deskriptif statistik. Lalu kita buat deskriptif,
Pindahkan semua variabelnya ke dalam variabel, kolom variabel, likuiditas, dan kinerja keuangan. Lalu klik option, lalu kita centang yang min, ini minimum, maksimum. Lalu kita di display ordernya variable list, kemudian continue, lalu oke. Nah, di sini sudah ada deskriptif statistik. Kita salin, copy. Oke, setelah kita salin ke dalam Word, kita interpretasikan seperti ini. Dari data di atas, hasil uji statistik deskriptif dari semua variabel, jumlah dari masing variabel N sebanyak 12. Ini. Kemudian, dari solvabilitas atau X1 diperoleh nilai minimum sebesar 0,32. Ini nilai maksimum 0,35. Ini nilai rata-rata 0,33. Yang ini. Dan standar deviasi sebesar 0,01. Lanjut, yang kedua ialah dari likuiditas atau X2 diperoleh nilai minimum sebesar 1,56. Kemudian nilai maksimumnya ialah 1,83. Ini nilai rata-rata ialah 1,71. Dan standar deviasi sebesar 0,9. Kemudian dari kinerja keuangan diperoleh nilai minimum sebesar 0, nilai maksimum sebesar 0,4, dan nilai rata-rata 0,01, dan standar deviasi sebesar 0,01. Selanjutnya ialah uji normalitas. Di sini yang pertama setelah menginput data seperti yang tadi, kita masukkan ke analyze, lalu regression, linear, lalu masukkan kinerja keuangan variabel Y ke dalam kolom dependent dan variabel X ke dalam kolom independent. Kemudian kita klik save. Pada kolom residual kita klik standardized. Yang ini. Lalu kita continue. Kemudian oke. Nah, di sini menghasilkan variabel baru, kita abaikan saja. Lalu kita kembali ke analyze, non-parametric test, lalu legalisi dialog. Setelah itu, kita gunakan yang satu sampel KS. Kemudian, masukkan variabel standar ini ke tes variabel list. Lalu, di test distribution, kita klik normal. Setelah itu, oke. Nah, di sini sudah menghasilkan data yang telah diolah. Kita salin, kemudian kita masukkan ke dalam Word. Nah, setelah kita masukkan ke dalam Word, kita interpretasikan dengan bunyi berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui hasil uji menyatakan bahwasannya asimsik memberikan nilai 0,063. Di sini, dasar pengambilan keputusan yaitu data dinyatakan berdistribusi normal apabila asimsik lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat dibuat kesimpulan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal karena 0,065 lebih besar daripada 0,05. Selanjutnya ialah uji multikolinearitas. Yang pertama, kita klik analyze,
regression, kemudian linear, lalu masukkan seperti biasa variabel Y pada kolom dependen dan variabel X pada kolom independen. Kemudian kita klik statistik, lalu pada regresi koefisien kita klik collinearity diagnosis. Kemudian kita continue, lalu kita OK. Nah, akan menghasilkan seperti ini koefisien. Kita copy, kemudian kita salin ke Word. Saat kita salin ke Word, kita langsung interpretasikan dengan bunyi seperti ini. Berdasarkan data di atas, bahwa pengambilan keputusan pada uji multikoliniaritas diketahui nilai toleran sebesar 0,992 untuk solvabilitas dan yang menyatakan lebih besar daripada 0,10 dan likuiditas sebesar 0,992 juga lebih besar daripada 0,10. Kemudian VIF untuk solvabilitas sebesar 1,008 lebih kecil daripada 10 dan likuiditas sebesar 1,008 juga yang berarti lebih kecil daripada 10. Apabila nilai toleran sebesar lebih besar daripada 0,10 dan VIF lebih kecil daripada 10, dapat disimpulkan bahwa tidak ada terjadi gejala multikoliniaritas dalam model regresi pada seluruh variabel. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam uji heteroskedastisitas. Yang pertama, kita klik Analyze, kemudian Regresi, lalu Linear. Nah, dalam kolom dependen, kita masukkan kinerja keuangan sebagai variabel Y dan solva dan likuiditas sebagai variabel X. Kemudian kita klik Save. Dan pada kolom residual, kita klik residual di unstandardized yang di atas, kemudian Continue. Lalu OK. Nah, di sini dia akan menghasilkan variabel baru yaitu res1, namun kita abaikan saja. Kita transform compute variable, lalu di sini kita tulis ABS res. Di sini kita aritmatik, kemudian ABS. Nah, di sini kita langsung klik unstandardized-nya. Kemudian OK. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu kita masukkan ke Analyze, Regresi, dan Linear. Kita masukkan variabel yang ini pada kolom dependen. Kemudian untuk independennya tetap variabel X, lalu kita klik OK. Nah, menghasilkan seperti ini. Yang kita gunakan adalah yang koefisien. Kita copy, lalu kita masukkan ke Word. Setelah kita masukkan ke Word, kita interpretasikan dengan bunyi dari data di atas dapat dilihat nilai signifikan dari variabel solvabilitas yaitu 0,672 dan nilai signifikansi variabel dari likuiditas yaitu sebesar 0,758. Karena kedua variabel dinyatakan lebih besar, maka lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam uji autokorelasi. Caranya, klik Analyze, Regression, kemudian Linear. Masukkan kinerja keuangan pada kolom dependen karena variabel Y dan independen pada variabel X. Kemudian kita klik Save. Pada kolom residual, kita klik
unstandardized. Ini. Lalu kita continue. Oke. Nah, dia akan menghasilkan variabel baru. Kemudian kita klik lagi analyze, non-parametric test, legacy, dan kita ke runs. Nah, kita masukkan variabel res1 ke test variable list. Kemudian kita centang median, lalu oke. Nih, hasilnya kita salin. Setelah kita salin, kita interpretasikan dengan bunyi seperti ini. Berdasarkan hasil data di atas, diketahui nilai signifikansi sebesar 1,000 lebih besar dari 0,05, yang artinya tidak terjadi autokorelasi pada data yang dianalisis. Baik, selanjutnya kita lanjut ke regresi berganda. Yang pertama, klik analyze, kemudian regresi, linear. Masukkan seperti biasa, lalu klik OK. Di sini, ini yang kita gunakan. Kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam Word. Setelah kita masukkan, kita interpretasikan dengan bunyi nilai konstan sebesar negatif 0,034, yang artinya jika solvabilitas dan likuiditas dianggap konstan atau 0, maka nilai kinerja keuangan sebesar negatif 0,034. Yang kedua, nilai solvabilitas memiliki nilai bertanda negatif sebesar 0,046, yang artinya semakin besar nilai solvabilitas, maka nilai variabel kinerja keuangan akan semakin rendah. Yang ketiga, nilai likuiditas memiliki nilai bertanda positif sebesar 0,039, yang menyatakan bahwa semakin besar nilai likuiditas, maka nilai variabel kinerja keuangan akan semakin tinggi. Selanjutnya ialah analisis koefisien korelasi, yang dimana kita tidak perlu menghitung ulang karena analisis ini sudah terhitung sekaligus dengan analisis berganda tadi. Jadi kita tinggal copy yang ini, kemudian kita ke Word untuk diinterpretasikan dengan bunyi. Berdasarkan hasil di atas, diketahui nilai koefisien korelasi atau R adalah 0,312. Hasil tersebut menunjukkan nilai yang mendekati 1 yang mengidentifikasikan korelasi positif yang lemah. Lemah ini kita ambil dari data berikut. Menurut Kashmir 2022 halaman 295, yang dimana 312 ini merupakan lemah masuk di dalam sini. Selanjutnya, karena koefisien korelasi bernilai positif, perubahan pada satu variabel cenderung diikuti oleh perubahan pada variabel lainnya. Kita tandain ini. Koefisien determinasi, di sini kita ambil yang ini, model summary, kemudian kita copy ke Word, lalu kita salin R square yang diambil 0,097, kemudian kita interpretasikan dengan bunyi berdasarkan tabel di atas dapat dilihat nilai R square sebesar 0,097. Hal ini menyatakan bahwa persentase pengaruh solvabilitas dan likuiditas terhadap kinerja keuangan sebesar 9,7%, sedangkan 90,3% lainnya itu dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti. Langsung saja kita lanjut ke dalam uji hipotesis. Yang pertama kita melakukan uji F terlebih dahulu. Nah,
Di sini untuk caranya sama seperti uji analisis regresi berganda. Dan kemudian kita gunakan pada bagian ANOVA. Kita copy, kemudian kita interpretasikan seperti ini. Berdasarkan uji signifikan, simultan uji F menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,632 yang ada di sini, dan F hitung sebesar 0,484 yang ada di sini. Hal tersebut yang artinya jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,5 dan nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel 0,484 lebih kecil daripada 4,25. Nah, 4,25 ini dihasilkan dari hasil perhitungan yang dimana diketahui terlebih dahulu jumlah variabel yang kita gunakan, yaitu di sini kami menggunakan 3 variabel dan kemudian jumlah sampel yang kami gunakan di sini adalah 12. Nah, sebelumnya kita harus juga mengetahui DF1 dan DF2-nya. Untuk DF1 di sini rumusnya K dikurang 1, yang dimana K jumlah variabel tadi dikurang 1 berarti dapatnya 2. Kemudian DF2 N dikurang K sama dengan N 12 dikurang K yang tadi 3 berarti 9. Nah, untuk dapat F tabel kita harus menghitung dengan rumus seperti ini. 0,05 yang merupakan taraf signifikansi, kemudian titik koma 2 yang hasil dari DF1, lalu 9 hasil dari DF2. Kemudian kita enter dan akan menghasilkan seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam sini untuk dibandingkan dengan hasil F yang sudah ada di sini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel solvabilitas dan likuiditas tidak berpengaruh secara simultan. Baik, selanjutnya yaitu uji T, yang dimana caranya sama dengan kita melakukan uji F. Namun yang kita ambil ialah koefisiennya. Kita copy, kemudian kita salin di sini lalu kita interpretasikan. Sebelum kita salin, yang kita gunakan ialah T dan SIG dari solvabilitas dan likuiditas. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan uji parsial uji T, variabel solvabilitas memiliki signifikansi sebesar 0,901. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau dapat ditulis 0,901 lebih besar daripada 0,05. X1 memiliki nilai T hitung sebesar negatif 0,127 dan T tabel sebesar 2,26. T tabel ini kita peroleh sama dengan F tabel tadi. Caranya kita harus mengetahui dulu berapa DF2-nya karena rumus yang digunakan adalah DF2. Di sini kita tulis sama dengan tin F dalam kurung 0,05 yang merupakan taraf signifikansi. Kemudian titik koma 9 hasil dari DF2 ini. Itu akan menghasilkan 0,26. Kemudian kita masukkan ke sini sehingga T hitung dari T tabel. Nilai T hitung atau T negatif menunjukkan bahwa variabel X1 memiliki hubungan negatif dengan variabel Y. Dan dapat disimpulkan bahwa solvabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Kemudian, dari hasil uji parsial atau uji T, pada tabel di atas, variabel likuiditas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,351. Nilai signifikansi lebih besar daripada nilai probabilitas, yaitu 0,05. X2 memiliki nilai T hitung sebesar 0,983 dan T tabel sebesar 2,26. Ini diperoleh dari tabel yang tadi, dari hasil perhitungan ini. Kemudian,
T hitung lebih kecil dari T tabel. Nilai T positif menunjukkan bahwa variabel X2 memiliki pengaruh hubungan positif dengan variabel Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Baik, itu tadi tata cara bagaimana menggunakan aplikasi SPSS untuk mengolah data. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.